Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IPS. Bertemu lagi dengan saya, Bapak David, di pelajaran IPS. Sebelum mulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini bisa berguna dan barokah. Dan jangan lupa juga silakan klik tombol like dan subscribe agar Pak David lebih semangat untuk membuat video ini. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian konsep ruang, kemudian menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, kemudian menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, kemudian yang terakhir adalah menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Baik, untuk yang pertama, pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, sungai, danau, dan laut, yang notabene ini juga tempat hidupnya makhluk hidup. Kemudian perairan di bawah permukaan bumi atau air tanah dalam yang sampai kedalaman tertentu. Kemudian lapisan tanah dan batuan. Berbagai organisme dan makhluk hidup itu adalah cakupan dari ruang. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Interaksi merupakan, sekarang dari kata interaksi dulu. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Jadi sifatnya yaitu adanya feedback atau adanya stimulus dan respon, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Itu adalah interaksi. Kemudian kalau interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, kemudian barang atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lain. Itu adalah interaksi antar ruang. Agar lebih memahami apa sih interaksi antar ruang, ini adalah syarat-syarat interaksi antar ruang, yaitu saling melengkapi atau komplementari. Antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara suatu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh saja, misalnya warga atau masyarakat pegunungan lebih cenderung untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian mereka kan juga membutuhkan yang namanya ikan, lauk pauk, dan lain sebagainya. Kita misalkan saja orang-orang gunung ingin memakan pindang, tongkol, dan lain sebagainya. Dari manakah pindang, tongkol, atau ikan-ikan laut itu diproduksi? Ya di laut. Oleh sebab itu orang-orang dari gunung membeli ikan dari laut
Kemudian orang-orang pesisir pantai membeli sayuran dari orang-orang gunung. Jadi sudah terjadi interaksi antar ruang yang saling melengkapi. Orang pesisir pantai membeli sayuran dari pedagang yang ada di gunung, kemudian pedagang di gunung membeli ikan dari warga pesisir pantai. Itu adalah saling melengkapi atau komplementari. Kemudian yang kedua yaitu kesempatan antara, intervening opportunity. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Maksudnya, misalnya di gunung dan di dataran rendah. Di dataran rendah bisa memproduksi sayuran dan buah-buahan, akan tetapi hasilnya itu lebih baik yang ada di gunung. Otomatis ini juga akan terjadi interaksi antar ruang. Kenapa? Orang dataran rendah membeli hasil dari masyarakat dataran tinggi atau pegunungan, karena hasil sayurnya lebih segar atau buahnya itu lebih segar juga, lebih enak dan lain sebagainya. Dapat diketahui juga biasanya kalau petani beda tanah, beda rasa. Misalnya saja tembakau misalnya. Tembakau di daerah kalian di Pulau Jawa atau kita sebut saja Jombang, itu kualitasnya akan berbeda dengan tembakau di Madura. Oleh sebab itu, terjadilah interaksi antar ruang. Orang Pulau Jawa atau Jombang lebih tepatnya bisa membeli tembakau dari Madura yang kualitasnya lebih baik. Padi juga misalnya atau beras. Jombang terkenal dengan pertaniannya yang banyak, akan tetapi suatu ketika membutuhkan ketan atau beras ketan, otomatis akan membeli dari daerah lain dan lain sebagainya. Kemudian kemudahan transfer atau transferability. Transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Kemudahan transfer ini dilihat misalnya warga Jombang ingin membeli tembakau atau halnya misalnya mangga dari Madura. Akan tetapi ternyata jembatan Suramadunya putus. Yang terjadi apa? Itu kan kesulitan transfer atau tidak bisa mengirim dari Madura ke Pulau Jawa. Otomatis interaksi ruang tidak terjadi di sini. Jadi interaksi ruang dapat terjadi jika kemudahan transfer atau pengiriman dan lain sebagainya. Itu adalah transferability. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi. Ada beberapa bentuk interaksi. Yang pertama adalah pergerakan manusia. Kata lainnya adalah mobilitas penduduk. Suatu gerakan perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah migrasi, kemudian mobilitas sirkuler, dan mobilitas ulang-alik. Misalnya saja, warga desa pergi ke kota untuk bekerja, berarti terjadi mobilitas. Kemudian misalnya juga warga Pulau Jawa pergi ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua, ataupun ke luar negeri. Itu berarti sudah terjadi mobilitas penduduk. Bentuk yang kedua yaitu melalui perpindahan gagasan informasi.
atau communication. Ini dapat dilihat dari misalnya berita, kemudian meeting online, dan lain sebagainya. Jadi interaksinya melalui informasi. Sampean bisa mengetahui kondisi Indonesia, terjadi bencana, kemudian terjadi wabah penyakit dan lain sebagainya, itu adalah melalui communication atau informasi, baik online merupakan dari TV, handphone kalian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Kalau interaksi antar ruang ini berarti menggunakan alat transportasi, misalnya saja taksi mengangkut orang, kemudian ada ambulans mengangkut orang sakit yang memindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, kemudian ada kereta api yang memindahkan dari suatu ke daerah lain, kemudian ada pesawat juga yang membantu mobilitas penduduk, kemudian ini adalah mobil polisi, damkar ini perpindahan air dari suatu daerah untuk memadamkan api di suatu daerah lain, kemudian bus ini membantu perpindahan penduduk juga, kemudian sepeda. Dan yang terakhir ini adalah mobil pengangkut buah-buahan, yang seperti kita bahas tadi, mobilnya mengangkut dari gunung misalnya dibawa ke pesisir pantai dan lain sebagainya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diletakkan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi dengan Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.